Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Safitridiati dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Yang pertama itu sejarah kecerdasan buatan. Di awal abad ke-20, seorang penemu Spanyol Torres y Quevedo membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah raja dan ratu. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950. Dan kelompok riset pertama yang dibentuk pada tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Allen Neville dan Herbert Simon. Sayangnya, riset kecerdasan buatan ini baru diakui pada tahun 1956. Sedangkan kecerdasan buatan itu sendiri adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga dengan inteligensi artifisial atau hanya disingkat dengan AI. Banyak sekali pendapat ahli tentang kecerdasan buatan atau AI ini. Namun, ilmuwan sepakat kalau AI itu adalah menyangkut studi proses berpikir manusia dan berhubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin, komputer, robot, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu Turing Test. Turing Test adalah proses uji di mana melibatkan dua orang. Yang pertama berlaku sebagai pentanya dan yang kedua penjawab. Yang kedua, pemrosesan simbolik atau melakukan proses simbol atau non-simbol untuk menjelaskan masalah. Yang ketiga, heuristik atau strategi untuk memandu suatu proses pencarian. Yang keempat, inferensi atau menarik kesimpulan, membuat mesin untuk memiliki kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, pencocokan pola untuk menjelaskan objek atau kejadian atau proses dalam hubungan logik. Selanjutnya itu tujuan kecerdasan buatan itu sendiri. Yang pertama, membuat komputer agar lebih berguna dan mengerti prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk menjadi cerdas. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan buatan atau tujuan ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Selanjutnya itu cangkupan bidang ilmu AI atau kecerdasan buatan. Yang pertama itu pencarian, pengenalan pola, interferensi, belajar dari pengalaman, dan yang terakhir epistemologi. Aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu sistem pakar. Sistem pakar itu adalah program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Yang kedua itu pemrosesan bahan alami, memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa manusia. Sehabis itu, pemahaman ucapan atau suara. Teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini menginginkan seorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Dan terakhir, sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tanisa. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 2, yaitu
tentang bab 2, yaitu masalah dan ruang masalah. Yang pertama di sini adalah konsep. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Di sini sebaiknya terlebih dahulu kita harus bisa memahami apa itu basis pengetahuan dan juga apa itu terinferensi. Yang kedua adalah gambaran umum. Secara umum, untuk membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah, perlu dipertimbangkan 4 hal. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Di sini ada mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Contohnya di sini adalah papan catur. Yang pertama adalah posisi awal pada papan catur. Posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak diletakkan di atas papan catur dalam dua sisi, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Di sini yang kedua adalah aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Aturan-aturan ini sangat berguna untuk menentukan gerakan suatu bidak, yaitu melangkah dari satu keadaan ke keadaan lain. Misalkan, untuk mempermudah menunjukkan posisi bidak, setiap kotak ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, E, F, G, H pada arah horizontal, dan sedangkan untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada arah vertikal. Suatu aturan untuk menggerakkan bidak dan posisi dari dari E,2 ke E,4 dapat ditunjukkan dengan aturan. Yang pertama adalah jika bidak putih pada kotak E,2 dan kotak E,3 kosong dan kotak E,4 kosong, dan kemudian gerakkan bidak dari E,2 menuju ke E,4. Di sini ada tujuan atau goals-nya, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Contoh tersebut menunjukkan representasi masalah dalam ruang keadaan atau state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri pada keadaan awal, kemudian bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuai dengan aturan yang ada, dan mengakhiri permainan jika salah satu pemain telah mencapai tujuan. Jadi, untuk mendeskripsikan masalah dengan baik harus yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state space. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau initial stage. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan atau goal stage. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Di sini ada merepresentasikan ruang keadaan. Yang pertama ada beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan, antara lain adalah yang pertama graf keadaan. Graf keadaan terdiri dari not-not yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Not-not dalam graf keadaan saling dihubungkan dengan menggunakan arch atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dan suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Contoh di sini ada contohnya. Di sini ada gambar dan ada beberapa lintasan
dari M menuju ke T. Di sini saya misalkan sebagai M ini adalah kota N, misalkan kota M, atau T adalah kota T atau tujuan yang akan dicapai. Misalnya seseorang akan menuju ke kota T, berarti dia bisa melalui beberapa lintasan yang dapat ditempuhnya. Yang pertama adalah dari kota M menuju ke kota A, lalu menuju ke kota B, kemudian menuju ke kota C, lalu menuju ke kota E, dan menuju ke kota T sampailah pada tujuan mereka. Terus cara yang kedua, ada juga Anda bisa juga melalui kota M menuju ke kota A, menuju ke kota B, menuju ke kota C, lalu menuju ke kota E, sampailah menuju ke menuju ke H, lalu menuju ke T, dan itu sampailah pada tujuan yang ingin orang tersebut ditujui. Kemudian ada juga lintasan buntu atau lintasan yang tidak sampai ke tujuan. Contohnya lintasan dari seseorang itu berada di kota M, kemudian dia memilih ke jalan melalui kota D, lalu dia pergi ke kota I, dan kemudian dia pergi ke kota J. Sedangkan di kota J tidak ada jalan untuk bisa mencapai ke tujuan atau ke T atau kota T. Jadi jalan atau lintasan yang dilalui orang tersebut bisa dikatakan adalah jalan buntu atau lintasan buntu atau lintasan yang tidak sampai pada tujuannya. Di sini untuk lintasan dari M ke T ada beberapa lintasan, ada 4 lintasan, yaitu M, A, B, C, E, T, N, A, B, C, E, H, T, N, D, C, E, T, dan N, D, J, E, H, T. Kemudian untuk lintasan buntu atau lintasan yang tidak sampai ke tujuan adalah ada 5 lintasan. Kita bisa lihat sendiri di slide ini. Kemudian cara yang kedua adalah pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Not yang terletak pada level O disebut akar. Not akar menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa not yang disebut anak. Not yang tidak memiliki anak disebut daun atau menunjukkan akhir dari suatu pencarian. Dapat berupa tujuan yang diharapkan ataupun goal, atau juga bisa menjadi jalan buntu atau dead end. Di sini ada contohnya, contoh dari pohon pelacakan sama seperti graf keadaan, hanya bedanya di sini ada terdapat beberapa level, mulai dari level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level 0 ini bisa dikatakan sebagai level atau keadaan awal, berarti M ini merupakan keadaan awalnya. Kemudian T merupakan tujuan atau bisa dikatakan sebagai tempat yang akan dituju. T ini bisa berada di level 6, level 5, ataupun level 4. Di sini ada beberapa lintasan yang dapat Anda tuju atau Anda lalui. Yang pertama dari kota M menuju ke kota A, lalu menuju ke B atau kota B, lalu menuju ke C atau kota C, lalu menuju ke E, dan kemudian terakhir sampailah orang tersebut di tujuannya atau kota T atau T, yang T ini berada di level 5. Sedangkan ada juga lintasan yang bisa Anda lalui yang mungkin jaraknya akan lebih singkat atau lebih cepat daripada lintasan yang pertama yang Anda lalui, yang lintasannya adalah M menuju ke D, lalu menuju ke C, lalu menuju ke E, dan sampailah ke T atau kota T ke tujuannya yang berada di level 4. Kemudian di sini juga ada jalan buntu
atau lintasan buntu. Contohnya seperti M menuju ke kota D atau menuju ke D, kemudian menuju ke I, lalu menuju ke J. Sedangkan di J ini tidak ada jalan untuk bisa mencapai ke D atau untuk bisa mencapai tujuan. Jadi bisa dikatakan bahwa lintasan itu adalah lintasan buntu atau jalan buntu. Kemudian pohon N atau OR. Masalah M dicari solusinya dengan 4 kemungkinan, yaitu A, OR B, OR C, OR D. Maksudnya adalah masalah dari M ini bisa diselesaikan dengan cara A atau B, ataupun dengan cara C, atau juga dengan cara D. Jadi dikatakan M ini bisa dicari solusinya dengan 4 cara, yaitu A, OR B, OR C, OR D. Kemudian untuk masalah M hanya dapat diselesaikan dengan A, N, B, N, C, N, D. Berarti masalah untuk M ini hanya dapat diselesaikan dengan cara A, N, B, N, C, dan N, D. Di sini di contoh ini hanya sampai 2 level, level pertama dan level kedua. Sedangkan untuk gambar yang ini dia bisa lebih dari 2 level, bisa sampai 3 level ataupun 4 level sesuai dengan gambarnya. Di sini ada pohon N atau OR ini bergabung menjadi satu. Kemudian di sini ada contoh soal atau contoh kasus ember air. Ada 2 ember masing-masing berkapasitas 4 galon, ember A, dan 3 galon ember B. Ada pompa air yang akan digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon? Baiklah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, identifikasi ruang keadaan atau state space. Permasalahan ini dapat digambarkan sebagai himpunan pasangan bilangan bulat. X menyatakan jumlah air yang diisikan ke ember 4 galon atau ember A, sedangkan Y menyatakan jumlah air yang diisikan ke ember 3 galon atau ember B. Ruang keadaannya berarti X dan Y. X untuk air, untuk jumlah air yang diisikan ke ember 4 galon, dan Y untuk jumlah air yang diisikan ke dalam 3 ember galon. Sedemikian hingga X menyatakan 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan Y menyatakan 0, 1, 2, 3. Untuk yang kedua adalah keadaan awal dan tujuan. Untuk keadaan awal berarti kedua ember tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berisi air atau dapat dinyatakan sebagai 0,0. Dan tujuannya adalah ember 4 galon berisi 2 galon air sama dengan 2,n. N ini menyatakan keadaan sembarang, sedangkan 2 ini menyatakan 2 galon air yang akan diisikan ke dalam ember 4 galon. Yang ketiga adalah keadaan ember. Keadaan ember bisa digambarkan sebagai berikut. Keadaan awal dia 0,0, berarti keadaan awal ini tidak berisikan air ataupun dalam keadaan kosong. Tujuannya adalah untuk mengisikan 2 ember galon air ke ember 4 galon. Sedangkan untuk keadaan ember B adalah 0. Begitupun untuk 0,1, berarti 1 ini adalah menyatakan keadaan ember Y atau ember B yang telah diisikan air. Kemudian tujuannya adalah 2,1. 2 ini tetap menjadi tujuan dari 2 galon air yang akan diisikan ke dalam ember 4 galon. Kalau untuk 1 ini adalah untuk menyatakan bahwa ember B atau Y itu telah berisikan air sebanyak misalkan 1 galon air. Kemudian sampai seterusnya sampai 2,3. 2 ini untuk menyatakan 2 galon air atau menyatakan tujuan dari
uh, dari permasalahan tersebut. Berarti kalau untuk 3 ini adalah untuk menyatakan bahwa di ember B sudah terisi penuh atau sudah diisikan 3 galon air. Dan kemudian adalah 4 adalah aturan-aturan. Aturan yang pertama adalah jika Y, X, Y, X kecil dari 4, maka 4, Y isi ember A. 4 ini menggantikan nilai X. 4 ini menggantikan nilai X. Yang aturan yang kedua adalah X, Y. Y kecil dari 3, berarti X, maka X, 3 isi ember B. Berarti kalau isi ember B, X ini atau ember A ini tetap X, sedangkan untuk ember B adalah 3, menggantikan nilai Y. Kemudian untuk aturan yang ketiga adalah X, Y. X besar dari 0, maka X kurang Y, Y. Tuang sebagian air keluar dari ember A. D ini bisa dikatakan sebagai sebagian air keluar dari ember A. Sedangkan aturan keempat adalah X, Y. Y besar dari 0, maka X, Y kurang D. D ini adalah untuk menyatakan air keluar dari ember B ataupun bisa keluar dari ember A. Kemudian untuk aturan yang kelima adalah X, Y. X besar dari 0, maka X ini digantikan dengan 0 nilainya, maka 0, Y kosongkan ember A dengan membuang airnya. Berarti keadaan ember A menjadi kosong karena airnya sudah dibuang. Yang keenam adalah X, Y. Y besar dari 0, maka X, 0. 0 itu menggantikan nilai Y, maka kosongkan ember air dengan membuang airnya. Berarti ember B ini dalam keadaan kosong karena airnya airnya telah dibuang. Kemudian aturan yang ketiga adalah X, Y. X tambah Y besar atau sama dengan 4 dan Y besar dari 0, maka 4, Y kurang 4 kurang X. Tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Kemudian untuk aturan yang ke-8 adalah X, Y. X tambah Y besar atau sama dengan 3 dan X besar dari 0, maka X kurang 3 kurang Y, 3. Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Kemudian untuk aturan yang ke-9 adalah X, Y. X tambah Y kecil atau sama dengan 4 dan Y besar dari 0, maka X tambah Y sama dengan 0. Tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Untuk yang aturan ke-10 adalah X, Y. X tambah Y kecil atau sama dengan 3 dan X besar dari 0, maka 0, X tambah Y tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Kemudian aturan yang ke-11 adalah 0,2, maka 2,0 tuang 2 galon air dari ember A ke ember B. Yang kelima adalah representasi ruang keadaan dengan pelan pelacakan. Penyelesaiannya adalah representasi ruang keadaan dengan pelan pelacakan. Yang pertama, solusi yang pertama adalah isi ember A yang pertama adalah 0, sedangkan isi ember yang kedua adalah 0, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang pertama, atau bisa dikatakan sebagai aturan di sini adalah solusi yang pertama, isi ember A adalah 0, isi ember B adalah 0. Aturan yang dipakai adalah aturan yang pertama. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah isi ember A adalah 4, sedangkan isi ember B adalah 0. Maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-8. Selanjutnya adalah isi ember A adalah 1, isi ember B adalah 3. Aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-6. Isi ember A adalah 1, sedangkan isi ember B adalah 0, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-10. Sedangkan untuk isi ember A adalah 0, isi ember B adalah 1, aturan yang dipakai adalah aturan yang pertama. Isi ember A yang selanjutnya adalah 4, isi ember B 1, aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-8. Kemudian untuk yang terakhir adalah isi ember A-nya adalah 2, sedangkan isi ember B adalah 3. Maka aturan yang dipakai adalah merupakan solusi, karena
Tujuan pertama dari ini adalah untuk mengisikan ember A dengan 2 galon air diisikan ke dalam ember 4 galon, sedangkan untuk 3 isi ember B ini bisa kita isikan dengan 3 galon air ke dalam 3 ember 3 galon. Kemudian untuk solusi yang kedua adalah isi ember A adalah 0, isi ember B adalah 0, maka bisa dikatakan sebagai keadaan awal atau aturan yang dipakai adalah aturan yang kedua. Kalau selanjutnya adalah isi ember A 0, isi ember B 3, aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-9. Kemudian isi ember A 3, isi ember B 0, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang kedua. Isi ember A adalah 3, isi ember B adalah 3, aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-7. Sedangkan untuk selanjutnya adalah isi ember A-nya adalah 4, sedangkan isi ember B-nya adalah 2, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-5. Dan selanjutnya adalah isi ember A adalah 0, isi ember B adalah 2, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ke-9. Dan untuk terakhir adalah isi ember A adalah 2 dan isi ember B adalah 0, maka aturan yang dipakai adalah itu untuk solusinya, karena tujuan dari permasalahan tersebut adalah untuk mengisikan 2 galon air ke dalam ember 4 galon, sedangkan untuk ember B-nya bisa kita kosongkan airnya berarti dalam keadaan kosong. Jadi itu bisa merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi di dalam permasalahan ember air itu adalah karena bisa dicari dengan 2 solusi. Yang pertama solusinya menjadi 2,3, sedangkan untuk solusi yang pertama adalah 2,0. Representasi ruang keadaan dengan pohon pelacakan. Yang pertama adalah 0,0 ini merupakan keadaan awal, karena jika kita menggunakan aturan yang ketiga, maka tidak ada air yang akan bisa dibuang, atau dalam artian keadaan ember ini adalah kosong, keadaan semula. Dan dia menjadi 4,0 ini adalah memakai cara yang pertama, yaitu menambahkan atau mengisi air ke dalam ember A atau ember 4 galon. Kemudian dari 4,0 ini bisa menjadi 4,3 menggunakan aturan yang kedua. Aturan yang kedua ini adalah aturan menambahkan air ke dalam ember B atau ember 3 galon. Kemudian dari 4,3 ini bisa menjadi ke 0,3. Berarti aturan yang kelima. Aturan yang kelima di sini adalah kosongkan ember A dengan membuang airnya, atau X besar dari 0, maka di sini adalah X-nya adalah 4, maka kita buangkan air yang di dalam ember air tersebut sehingga dalam keadaan kosong, jadi 0,3. Sedangkan untuk Y-nya atau ember B-nya dalam keadaan penuh. Kemudian juga 4,3 ini bisa menjadi ke 4,0 atau aturan yang ke-6 yang dipakainya, sehingga menjadi 4,0 atau Y ini atau ember B ini, air yang di dalam ember B ini atau ember Y kita buang sehingga keadaannya menjadi 0 atau kosong, berarti 4,0 jadinya. Setelah itu untuk 4,0 itu juga bisa dijadikan 0,0 sebagai dengan aturan 5, yaitu aturan X besar dari 0, maka kosongkan ember A dengan membuang airnya, maka di sini kan 4,0, maka ember A-nya atau X-nya kita buang, jadi sehingga sama keadaannya menjadi 0,0. Untuk yang dari 4,0 menuju ke 1,3 adalah pakai aturan yang ke-8, yaitu adalah X tambah Y besar atau sama dengan 3 dan X besar dari 0. Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Nanti di sini adalah kita menuangkan dalam keadaan 4,0 ini, berarti ember Y atau ember B ini adalah dalam keadaan kosong, sehingga untuk bisa mencapai tempat ini kita perlu untuk membuang air dari ember A menuju ke ember B sampai ember B penuh. Jadi bisa dikatakan pakai aturan yang ke-8. Sedangkan
untuk dari 1,3 menjadi 4,3 itu pakai aturan yang pertama, yaitu menambahkan air ke dalam ember A atau X atau ember 4 galon. Kemudian dari 1,3 menjadi 0,3 itu menggunakan cara yang kelima atau aturan yang kelima, yaitu membuang air dari ember A, membuang air ember A atau sebagian air ember A, atau kosongkan ember A dengan cara membuang airnya. Jadi dari keadaan 1,3 menjadi 0,3 ini menggunakan aturan yang kelima. Sedangkan untuk 1,0 adalah menggunakan aturan yang keenam, yaitu membuang air yang ada di dalam ember B atau Y ini hingga dalam keadaan kosong, berarti 1,0. Sedangkan untuk dari 1,3 sampai menjadi 4,0 ini bisa menggunakan aturan yang ketujuh, yaitu X tambah Y besar atau sama dengan 4 dan Y besar dari 0, maka tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Berarti dalam yang ini berarti ember A ini kita tuangkan, ember B ini kita tuangkan ke dalam ember 4A atau ember A, sehingga ember A ini menjadi penuh dan ember B ini menjadi kosong. Kemudian dari 1,0 bisa menjadi 4,0 ini menggunakan aturan yang pertama, yaitu menambahkan air dalam ember A, sedangkan untuk ember Y nya tetap kosong. Kemudian 1,0 berubah menjadi 1,3, yaitu kita menyisikan air ke dalam ember B, dan untuk Y nya tetaplah 1. Kemudian untuk 1,0 ini dijadikan 0,0 adalah pakai aturan yang kelima atau aturan kosongkan ember A dengan cara membuang airnya. Berarti di sini 1,0 menjadi 0,0, air yang ada di ember A ini kita buang sehingga keadaannya menjadi 0,0. Dan untuk 1,0 menjadi 0,1 adalah pakai aturan yang ke-10, yaitu X, Y, X tambah Y kecil atau sama dengan 3 dan X besar dari 0. Maka tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Maka di sini adalah seluruh air yang ada di ember A yang 1,0 ini kita tuangkan ke dalam ember B. Jadi sehingga keadaannya menjadi 0,1. Dan untuk 0,1 ini bisa menjadi 4,1 ini adalah pakai aturan yang pertama, yaitu aturan membuangkan air ke dalam ember A, dan untuk keadaan Y nya 1. Kemudian 0,1 adalah menjadi 0,3 adalah pakai aturan yang kedua untuk menyisikan air ke dalam ember B. Kemudian 0,1 ke 0,0 adalah pakai lintasan yang ke-6 atau aturan yang ke-6, yaitu membuang air yang ada di ember B atau Y ini menjadi 0, menjadi kosong, ataupun 0,0. Sedangkan untuk 0,1 adalah menjadi 1,0 adalah aturan yang ke-9, tuang air dari. Sedangkan untuk 0,1 menjadi 1,0 pakai aturan yang ke-9, yaitu tuang air dari ember Y ini ke dalam ember A, atau bisa dikatakan tuang seluruh air dari ember A ke dari ember B ke ember A. Kemudian dari 4,1 ini bisa menjadi 4,3 adalah pakai aturan yang kedua, yaitu menyisikan air ke dalam ember B atau ember 3 galon. Yang kemudian 4,1 ini menjadi 0,1 pakai aturan yang kelima, yaitu membuang air, yaitu aturan yang kelima adalah kosongkan ember A dengan cara membuang airnya. Berarti dalam keadaan ini 0,1 berarti keadaan ember A adalah kosong dari sebelumnya 4,1 menjadi 0,1. Jadi 4,1 menjadi 4,0 adalah pakai aturan yang ke-6, yaitu membuang seluruh air yang ada di ember B menjadi kosong, sehingga
Y-nya atau ember B-nya dalam keadaan kosong, sehingga bisa menjadi 4,0 dari sebelumnya 4,1 menjadi 4,0. Kemudian untuk 0,1 yang tadi ini bisa dijadikan 0,3 dengan aturan yang kedua, yaitu aturan menambahkan air ke dalam ember Y atau ember 3 galon. Sedangkan untuk 0,1 jadi 0,0 ini adalah untuk pakai aturan yang ke-6, adalah aturan yang ke-6 berarti mengosongkan air ember B dengan cara membuang airnya, berarti dari 0,1 menjadi 0,0. Kemudian untuk 0,1 untuk 4,1 menjadi 2,3 pakai aturan yang ke-8, yaitu tuangkan air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Berarti isinya adalah 4,1, kita tuangkan air dari ember A ke ember B sampai penuh sehingga menjadi 2,3. Untuk yang bagian sebelah sini caranya hampir sama yang bagian sini, cuma berbeda dengan aturannya. Contohnya untuk 0,0 ini merupakan keadaan awal, agar bisa menjadi 0,3 ini menggunakan aturan yang kedua, yaitu menambahkan air ke dalam ember B atau ember 3 galon. Untuk dari 0,3 menjadi 4,3 untuk pakai aturan yang pertama, yaitu menambahkan air ke dalam ember A atau ember 4 galon atau X. Dari 0,3 menjadi 0,6 yaitu pakai aturan yang ke-6, yaitu membuang air, mengosongkan ember B dengan cara membuang airnya. Untuk 0,3 sehingga menjadi 3,0 adalah menggunakan aturan yang ke-9, yaitu aturan yang ke-9 adalah tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Berarti dalam keadaan yang pertama ini adalah 0,3 sehingga menjadi 3,0 adalah keadaan ember B ini menjadi kosong karena dituangkan dari ember B menjadi ke ember A, sehingga ember A jadi 3 sedangkan ember B adalah 0. Dari 3,0 menjadi 4,0 ini adalah pakai aturan yang pertama karena menambahkan air dalam ember A. Kalau yang ini 3,6 menjadi 3,3 menggunakan aturan yang kedua, yaitu menambahkan air pada ember B. Untuk yang 3,0 ini menjadi 0,0 adalah pakai aturan yang pertama, yaitu membuang air yang ada di ember A atau ember 4 galon atau X ini menjadi kosong sehingga dalam keadaan 0,0. Kemudian 3,0 ada untuk bisa sampai ke 0,3 adalah pakai aturan yang ke-8, yaitu tuang seluruh air dalam ember A itu ke ember B sampai ember B ini penuh. Kita lihat sampai ember B penuh sehingga dari 3,0 menjadi 0,3. Sekianlah dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopriani Ismuanto, nomor BP 171011561109. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang metode pelacakan pencarian. Dan metode pencarian. 1. Pencarian buta. Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Selanjutnya, pencarian melebar pertama, pencarian mendalam pertama. 2. Pencarian terbimbing. Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Selanjutnya, pendakian bukit, pencarian terbaik pertama. B. Pencarian buta. 1. Breadth First Right. Semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N tambah L. Pencarian dimulai dari node akar, terus ke level 1 dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan. 2. Diffuse First Search. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level. Ada yang paling kiri.
Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul sebelah kiri pada dihapus dari memori. Selanjutnya, pencarian terbimbing. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan sebanyak memori yang diperlukan untuk masalah dengan ruang masalah yang besar. Teknik pencarian buta bukan metode yang baik karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Hiltruding, seorang selamat ingin menggunakan n kota. Jarak antar tiap-tiap kota sudah diketahui. Research, teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenalkan juga sebagai shortlisting. Terima kasih. Itulah presentasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.